Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama ajma'in. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga setiap nikmat yang kita kecap dalam kehidupan ini menjadikan semakin dekatnya kita dan banyaknya syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan kita sampai hari ini tidaklah karena sebuah kebetulan, tapi sungguh merupakan di antara bentuk ridhonya Allah pada kita, karena Dia telah mencintai kita sebagai hambanya yang beriman. Dan ketika Dia mencintai setiap hamba yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala, maka di setiap kehidupannya Allah berikan kemudahan-kemudahan, dengan harapan semakin mudah hidupnya, semakin mudah juga syukurnya pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita aturkan pula pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga mudahnya kita mengucapkan salawat itu, lancarnya lisan kita bersalawat, mudah-mudahan hati kita juga ikutan ketika kita ucapkan salawat. Semoga dengan itu nantinya Allah mudahkan kita berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sekaligus di saat nantinya tidak ada kesempatan kita untuk berbuat amal. Ketika amal kita tidak cukup, maka semoga syafaat beliau menjadi kemudahan kita ketika nanti di masa-masa mahsyar, yang setiap orang merasakan pahit dan berat dari masa mahsyar, sebelum mizan, sebelum sirat dan lain sebagainya. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, ittaqullah, mari kita menjaga dekatnya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan di setiap harinya, sebisa mungkin kita memperkirakan, menghitung di setiap sore sudah berapa ketaatan yang kita lakukan sepanjang hari yang Allah berikan pada kita. Jangan-jangan malah lebih banyak maksiatnya daripada taatnya. Perlu kita lihat harta yang kita miliki. Setiap harinya kita perhatikan mana yang hadirnya dengan halal, mana yang hadirnya kita paksakan, mana yang ternyata di antaranya adalah bagian-bagian dari yang haram. Inilah yang perlu kita syukuri hari ini. Allah berikan kita kesempatan untuk mentadabburi alam ini, untuk melihat siapa diri kita, untuk membandingkan kita dengan hamba Allah yang lain. Sudahkah kita termasuk orang-orang yang betul-betul Allah ridho dengan kita sepanjang kehidupan kita? Atau jangan-jangan kita sekedar diberikan kesempatan, tapi ternyata kesempatan itu menjadikan kita istidraj di hadapan Allah. Na'udzubillah. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, hari ini masih basah dalam ingatan kita. Baru saja pertanggal 17 kemarin adalah di mana kita seluruh warga bangsa Indonesia merayakan kemerdekaan. Karenanya setiap individu-individu dari warga, penduduk atau apapun namanya, kita bagian dari Indonesia. Oleh karenanya kita wajib mengisi kemerdekaan itu dengan sebaik-baiknya. Dan ini bagian di antara rahmat Allah, nikmat yang mesti kita syukuri pada Allah Subhanahu wa taala. Kita hari ini berangkat ke masjid tidak ada yang mengganggu. Kita hari ini mau baca Quran sepanjang hari tidak ada yang mengganggu. Kita hari ini mau beramal sebanyak-banyaknya, semampu kita masih bisa kita lakukan. Mari kita perhatikan bagaimana saudara kita yang hari ini di kondisi berat-beratnya. Teman-teman kita saudara muslim di India, subhanallah, mereka bekerja harus dipecat dari tempat-tempat kerjanya ketika mereka bekerja di agama yang berbeda. Mereka yang sedang berusaha, punya usaha mandiri, diusahakan kemudian ditutup usahanya. Mereka yang ada di kota, bagian dari orang muslim, maka harus segera kemudian dikembalikan ke desa-desa. Apalagi ketika mereka akan sholat, di mana-mana mereka diburu. Kita hari ini di Indonesia dengan kemerdekaan mencapai angka 78 tahun ini, manfaatkan hari-hari kita untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala.
Belum lagi kalau kita melihat sepanjang kehidupan kami, Pak. Usia hari ini sudah tidak muda lagi. Di usia menginjak angka 40-an. Bagaimana dari awal kelahiran kami sampai hari ini Palestina belum pernah merasakan hidupnya tenang. Belum pernah merasakan nikmatnya beribadah dengan baik sebagaimana kita longgarnya. Tidak ada gangguan, tidak ada yang mengganggu jamaah rahimakumullah. Inilah di antara nikmat kemerdekaan yang Allah berikan kepada kita. Merdeka secara fisik. Kita telah bebas dan dibebaskan oleh para pendiri bangsa dan para pejuang masa lalu dengan segala jerih payahnya. Lalu kemudian darah dan upayanya sampai kemudian nyawa direlakan untuk anak-anak bangsa, untuk cucu-cucunya kita hari ini. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Bagaimana Islam memandang kemerdekaan? Kemerdekaan dalam Islam adalah sebuah hal yang mesti diperjuangkan. Itulah yang menjadi hadirnya Rasulullah SAW, diutusnya oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dekade dari nabi ke nabi. Setiap sekian tahun, ratusan tahun berubah. Pandangan dari nabi sebelumnya berubah ketika menuju nabi ke berikutnya. Rasulullah diutus kemudian liutammima makarimal akhlak, di mana dekadensi, kehancuran moral dan akhlak generasi hari itu jadi hancur sehancur-hancurnya. Kemerdekaan yang dibawa oleh Nabi SAW awalnya dimerdekakan mereka dari penghambaan kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Mereka berusaha dimerdekakan oleh Rasulullah SAW dari menyembahnya kepada patung-patung yang mereka yakini, bahkan dengan tangannya sendiri dia buat lalu disembah dan diibadahi. Rasulullah diutus pada umat kemudian untuk memerdekakan hari itu perbudakan. Maka kemudian setelah beliau menjadi bagian dari dakwahnya, maka perbudakan pun dihapuskan. Maka jangan sampai kemudian sampai hari ini masih ada memperbudak seseorang, bukan lagi masanya. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Kita membaca Al-Quran di salah satu ayat Allah Subhanahu wa taala. Surah Ibrahim ayat yang pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alif Lam Mim. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Jamaah rahimakumullah. Sesungguhnya ayat ini menjadikan peringatan buat kita. Karena Allah menyatakan di ayat itu litunzira qaumahum. Nantinya ketika Nabiullah Musa alaihissalam dakwahnya pun sama, adalah untuk memberikan kemerdekaan pada orang-orang yang di zamannya. Hari itu Nabi Musa alaihissalam mendapati para orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala menjadi bagian yang paling enak, kemudian disiksa dan sebagainya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pedoman yang kita pegang hari ini, yang kita baca mungkin di setiap harinya, adalah di antara yang mesti kita imani, bahwasanya litukhrija qaumahum, agar kemudian memberikan kemerdekaan pada kaumnya. Jamaah rahimakumullah, kemerdekaan yang Nabi bawa sungguh luar biasa. Di sekitarnya kemudian, di mana ketika manusia dipandang sebelah mata, yakni ketika wanita dipandang hanya sebagai objek dalam setiap aktivitasnya. Bahkan wanita dianggap manusia nomor 3. Tidaklah kemudian kecuali kemuliaan itu hanya milik laki-laki dan anak laki-laki. Wanita, ibunya dan anaknya ketika perempuan, maka kemudian semuanya dihabiskan hari itu. Itulah yang Nabi dakwahkan. Semua di antara kita sama dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hari ini di sisi kehidupan kita merdeka dari penjajahan, tapi bisa jadi kita masih belum merdeka sepenuhnya. Di mana sosial ekonomi kita masih belum sepenuhnya merdeka. Kalau melihat sosial ekonomi, kita belajar bagaimana kemudian Khalifah Umar bin Khattab terinspirasi dengan dakwah Rasulullah SAW, bahwasanya perbudakan sudah dihapuskan. Ketika beliau mendapati salah seorang putra pegawai negeri hari itu, salah seorang anaknya gubernur hari itu, Abdullah bin Amr bin As, ketika bertindak kepada seorang petani miskin, memperlakukan semaunya. Lalu kemudian Umar melihatnya, maka anak pejabat ini dipanggil kemudian oleh khalifah, kemudian diadili. Tidaklah hari ini muncul perbudakan kecuali karena engkau menjadi seorang anak dari seorang pejabat. Sesungguhnya Rasulullah telah menghapuskan perbudakan karenanya tidak pernah akan ada lagi sepanjang kepemimpinanku, kata beliau.
Lalu kemudian sang petani diminta melakukan apa saja yang dia mau, mengambil haknya dari anak gubernur tadi. Jamaah rahimakumullah, inilah keadilan-keadilan yang perlu ditegakkan sebagaimana Islam telah menjadikan teladan buat kita. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, kalau kita melihat hari ini, sudahkah anak-anak pejabat itu betul-betul menjadikan dirinya bagian dari kaum muslimin, bagian dari orang-orang yang harusnya menjadi penegak keadilan, atau bahkan mereka bertingkah seakan-akan dunia, seakan-akan seluruh bagian di mana bapaknya bertugas menjadi bagian dari dirinya sendiri. Jemaah sidang Jumat rahimakumullah, betulkah kemerdekaan demikian adanya? Mudah-mudahan sosial ekonomi yang hari ini kita melihat banyak ketimpangan. Dari sisi sosial, ketika orang itu mungkin di kondisi yang kurang beruntung, maka banyak di antara orang-orang yang merasa beruntung itu bersikap Masya Allah luar biasa. Seorang pengusaha yang notabene mempekerjakan orang lain sebagai bagian di antara simbiosis mutualisme, saling menguntungkan. Pekerja mendapatkan keuntungan, pengusaha mendapatkan keuntungan. Harusnya mereka saling menghargai, saling menghormati. Tidak ada yang merasa saya bosmu, kamu harus rendah di bawah kakiku. Tidak seharusnya demikian. Karena sesungguhnya antara yang mempekerjakan dan bekerja adalah kerjasama yang sama-sama menguntungkan. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, semoga kita betul-betul menjadi kaum muslimin yang paham betul dan merdeka dengan semerdeka-merdekanya, tanpa kemudian ada hal-hal yang kira belum merdeka. Kalau kita melihat skala besar dari negeri kita, belum sepenuhnya merdeka. Undang-undang kita masih ditumpangi kepentingan-kepentingan tertentu. Yang baru saja undang-undang kesehatan, wallahu a'lam apakah mungkin sudah bisa dirubah atau tidak. Undang-undang kesehatan kita pun sesungguhnya tidak sepenuhnya menguntungkan kita, orang-orang yang di bawah. Sebagian besar mereka lah orang-orang yang kita pilih untuk menjadi wakil-wakil kita di kursi-kursi empuknya. Justru mereka lah kemudian berbuat sedemikian yang justru memberatkan kita dalam kehidupan kita. Kita yang menanggung hutang, subhanallah, semoga Allah mudahkan terbayarnya nanti, di mana kemudian intervensi-intervensi di luar kemampuan kita. Semoga betul-betul kita menjadi bangsa yang betul-betul merdeka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang mukmin, pastinya kita merdeka sejak kelahiran kita. Demikian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku qouli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعن كل الصحابة أجمعين. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah rahimakumullah, jaga dekatnya kita dengan Allah. Perhatikan baik-baik amaliyah kita sehari-hari. Mana di antara amal soleh kita lebih banyak seharian itu dibanding dengan hari yang kemarin. Mana ternyata kalau mungkin maksiat yang kita lakukan, walaupun mungkin kecil, karena tidak ada yang kecil kecuali akan membesar ketika nanti berkumpul seterusnya dan seterusnya. Mestinya kita istighfarkan itu karena kita sedang merdeka, tidak pernah dihalangi untuk kita berdoa, tidak pernah dihalangi untuk kita beribadah sepanjang harinya, untuk kita mohon ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, dari sosial ekonomi, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang sebagaimana Allah menyampaikan kepada kita. Tidaklah orang yang berekonomi banyak itu lebih mulia di hadapan Allah dibanding mereka yang kurang. Kita semuanya sama selagi kita bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna akramakum indallahi atqakum." Yang paling baik di sisi kami, kata Allah, adalah kalian yang kedekatannya dengan aku lebih daripada yang lain, yang kesanggupannya untuk taat kepadaku lebih daripada yang lain. Karenanya kita sama-sama berlomba menjadi hamba yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala dengan taatnya kita, dengan ibadah kita, dengan ketakwaan kita, bukan dengan banyaknya ekonomi. Kecuali harta yang kita miliki akan menyebabkan kita dimudahkan berjalan di sirat Allah. Karena kemudian harta yang kita miliki kita serahkan sepenuhnya untuk perjuangan dakwah dan untuk ridhonya Allah Subhanahu wa taala.
Kita bermohon pada Allah, semoga setiap kesempatan kita Allah ridhoi. Semoga setiap langkah-langkah kita menjadi langkah yang ternyata Allah yang melangkahkan untuk kebaikan. Semoga di setiap apa yang kita pegang, karena Allah yang menjadikan kemudahan untuk kita memegangnya, dan karena Allah ridho dengan itu, karena Allah cinta dengan kita. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana. Allahumma rabbana taqabbal min kulli a'malis salihah indana. Allahumma rabbana irhamna dzunubana. Allahumma ighfir lana dzunubana. Allahumma arhamna ya arhamar rahimin. Allahumma anzil alaina sakitatan fi qulubina. Allahumma anzil alaina ma'idatan indaka ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbana saghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.